perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Salam untuk kita seluruh pendengar Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan-Mu yang tetap selalu menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa, Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami seluruhnya anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 11. Ibrani 11 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu, padahal usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Tema yang sampai kepada sapaan teduh kita pada hari ini yaitu percaya akan janji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi manusia mudah sekali mengucapkan janji. Tapi seringkali janji hanya tinggal janji. Apa yang dijanjikan ternyata tidak selalu mudah untuk ditepati. Kadang ada yang terlewatkan karena sengaja atau tidak sengaja lupa. Ada pula janji yang kemudian tidak ditepati. Sebagian besar ada yang menganggap janji menjadi hal yang sepele dan tidak penting untuk dipenuhi. Seringkali janji manusia berujung kepada kekecewaan. Sekalipun pepatah mengatakan janji adalah hutang. Tetapi pasti lain ceritanya saat kita menerima janji daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sebagai orang yang menerima janji Tuhan, maka tanggung jawab kita kemudian adalah berupaya menepati janji itu dengan hati yang percaya penuh. Disinilah ketekunan diperlukan sebagai penerima janji Tuhan. Dalam situasi hidup yang aman dan harapan terkabul, tentu mudah untuk percaya janji Tuhan. Namun bagaimana agar dapat terus berpegang pada janji Tuhan di saat sulit sekalipun? Dalam imanlah seseorang yang percaya berjalan dan menerima janji Tuhan. Iman menuntun agar tetap teguh berpengharapan pada janji Tuhan. Bimbang dan khawatir pasti datang.
karena tidak ada yang tahu betul apa yang terjadi di masa mendatang. Tetapi iman akan membawa kita mengerti dan menepati janji Tuhan. Dalam perikop bacaan kita dalam Ibrani 11, penulis berbicara tentang saksi-saksi iman sebagai umat Tuhan. Menjadi percaya saja ternyata tidak cukup, saudara. Kita harus beriman sebagai dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman menuntun kita pada aksi, yaitu taat, mentaati janji. Bahkan janji Tuhan akan keturunan yang akan diberikan baginya melalui Sarah sebenarnya sungguh mustahil bagi manusia. Mereka menerima janji di usia yang tidak lagi muda, dan cukup lama pula mereka harus mentaati janji yang menanti janji yang digenapi. Namun itu semua tetap terlaksana dalam perkenaan Tuhan. Sekalipun saat itu Abraham sudah berusia 100 tahun. Nah, dalam penantian janji Tuhan, Abraham menganggap Tuhan itu setia dalam janjinya. Dia belajar mengenal Tuhan dalam relasi iman dan tetap taat dalam ayat yang ke-11. Meskipun tidak selalu mengetahui jalannya, namun tokoh iman yang diangkatkan penulis Ibrani ini menunjukkan bagaimana mereka mengenal pembimbingnya, yaitu Tuhan Allah yang tidak pernah ingkar janji. Untuk itu kita percaya akan janji Tuhan. Ada dua hal, 2M saya mengangkatkannya. Yang pertama, meyakini dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Namun di dalam Tuhan segala hal tentu dapat dilakukan dengan kuasanya. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan tidak tepat janji. Sebenarnya hal itu kita rasakan karena hati kita lah yang kurang percaya. Yang kedua yaitu bagaimana kita jika iman percaya kita seperti Matius 17 ayat 20. Tentu apa yang dianggap tidak mungkin sekalipun akan terjadi di dalam kehendak Tuhan. Belajarlah untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan berelasi akrab dengan Tuhan. Dari situlah kita dapat mengerti rencana Tuhan dan janjinya bagi kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Yaitu kemudian bagaimana kita memfokuskan diri kepada Tuhan. Janji Tuhan adalah tujuan dari hidup kita. Oleh karena itu, sebab itu kita marilah seperti Abraham dan Sarah. Kita pun belajar untuk fokus kepada janji Tuhan yang dapat dinyatakannya kapan saja. Menantilah dengan fokus hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan bagi kita maksud daripada rencananya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Bagaimana kami diingatkan akan tokoh seorang iman yang begitu percaya kepada Tuhan, yaitu Abraham. Bapa surga, Tuhan memberkati. Tetap Tuhan kuatkan iman kami untuk tetap setia menanti janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu pasti akan diberikan kepada kami bagi orang-orang yang percaya kepadamu Bapa. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, di dalam segala pergumulan, di dalam segala persoalan di tengah-tengah kehidupan kami, tetap Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kami untuk tetap berserah dan percaya kepada kuasa Tuhan. Bapa, mungkin pada saat ini pendengar sapaan teduh ada yang mengalami sakit penyakit ataupun kurang kesehatannya. Biarlah kuasa darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk GBKP Rumbun Bogor Barat. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap pelayan Tuhan yang melayani di tengah-tengah gereja GBKP Rumbun Bogor Barat ini, baik pendeta
Pertua Diaken Emeritus, dan semua pengurus kategori pengurus PJJ, semuanya Tuhan memberikan hati untuk bersatu, bersinergi di dalam melayani di tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga seluruh program-program yang ada di tengah-tengah gereja GBKP Bogor Barat ini dapat memajukan iman jemaat seluruhnya Bapak. Dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada Bapak. Tuhan memberkati, tetap Tuhan memberikan sukacita yang penuh untuk tetap kami selalu merasakan kasih Tuhan yang menyertai dan menemani kehidupan kami. Di sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Ampunkan segala dosa kami Bapa, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita seluruhnya dimanapun kita berada.